Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang 1. Identifikasi informasi cerita inspiratif. 2. Struktur cerita inspirasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang teks cerita inspiratif, ada kata-kata inspirasi dari Pramudia Anantatur, yaitu menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Dengan kata-kata inspirasi tersebut, harapannya setelah mempelajari video ini kalian bisa menulis cerita inspirasi, sehingga dengan tulisan tersebut menjadikan kalian dikenal oleh masyarakat dan akan abadi. Nah, selanjutnya, apakah cerita inspirasi? Inspiratif berasal dari kata inspirasi, yang artinya adalah percikan ide-ide kreatif, ilham akibat dari proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Dengan demikian, yang dimaksud dengan cerita inspiratif adalah cerita yang menggugah kesadaran, memotivasi, memberikan inspirasi dan pencerahan kepada pembaca atau pendengarnya. Jenis cerita cerpen atau novel, cerita fantasi atau fabel, biografi atau autobiografi, apakah bisa disebut dengan cerita inspirasi? Bentuk cerita tersebut tentu saja bisa disebut dengan cerita inspirasi, asalkan teks tersebut bisa menggugah perasaan pembaca, membangkitkan empati, memotivasi, menginspirasi, membuat pembaca bergerak melakukan hal positif. Apabila teks tersebut memberi inspirasi, maka teks tersebut bisa disebut dengan teks atau cerita inspiratif. Selanjutnya, ciri-ciri cerita inspiratif adalah 1. Judul menarik. 2. Cerita sistematis. 3. Bentuk cerita tidak terlalu panjang. 4. Ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. 5. Ide cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. 6. Cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. 7. Pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks cerita inspiratif. Dalam cerita inspiratif, struktur yang pertama disebut dengan orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan latar belakang cerita. Bagian yang kedua yaitu perumitan peristiwa. Berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Bagian yang ketiga yaitu komplikasi, merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap perumitan peristiwa. Biasanya kisahnya menjadi inspiratif pada bagian ini. Bagian yang keempat atau struktur yang keempat yaitu resolusi, merupakan penyelesaian masalah. Masalah yang dikembangkan pada perumitan peristiwa dan komplikasi akan kendur pada tahap ini atau pada tahap resolusi. Bagian yang terakhir atau struktur yang terakhir yaitu koda. Koda berisi tentang kesimpulan atau penutup cerita. Biasanya ada pesan moral yang ditampilkan dalam cerita tersebut.
tersebut. Setelah kalian mempelajari atau mengetahui strukturnya, marilah kita lihat contoh telaah struktur cerita inspiratif. Contoh orientasi. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Di bagian ini mengenalkan tokoh. Struktur yang kedua yaitu perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong plastik kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu mau marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua di depan rumah kita sekeras mungkin." Di sini mulai berisi peristiwa yang menuju ke konflik. Pada bagian komplikasi, contohnya, pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu ia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mau menahan amarah dalam sehari, cabut paku dan tancap yang sudah tercatat di pada cerita ini sudah ditemukan jalan keluarnya, yaitu dengan setiap menahan amarah dia sudah berhasil untuk mencabut paku. Struktur yang berikutnya adalah resolusi. Sekian waktu berlalu, akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut. Hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi semula, sudah patah." Di bagian ini sudah ada pemecahan masalah, yaitu pagarnya. Yang terakhir adalah koda. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati dan sama halnya lubang bekas paku di pagar. Kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Pada bagian ini ada pesan yang disampaikan, yaitu kita tidak boleh menyakiti orang dengan ucapan. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari tentang identifikasi teks cerita inspiratif dan strukturnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.